Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Muksetonote, NIM 20407050, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sendra Tasik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan oleh Ibu Meini sebagai dosen mata kuliah Strategi dan Evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki nilai-nilai yang kurang pada saat ujian semester kemarin. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu konsep strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran mengacu kepada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Konsep dasar strategi pengajar ini meliputi hal-hal: 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran. 2. Menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar. Memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. 3. Norma dan kriteria keberhasilan. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian, guru dapat memilih jenis-jenis model pembelajaran yang sesuai dengan tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry mandiri siswa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Model pembelajaran komparatif atau comparative learning. Model pembelajaran komparatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau yang sering disingkat yaitu CTL merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Siswa dapat belajar dengan baik jika dihadapkan dengan masalah aktual, sehingga dapat menemukan kebutuhan real dan minatnya. Contoh dalam pembelajaran seni musik. Pembelajaran seni musik merupakan pembelajaran yang memberikan kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasikan seni secara kreatif untuk mengembangkan kepribadian siswa dan memberikan sikap-sikap atau emosional yang seimbang. Seorang pengajar harus memberikan materi dan contoh kepada mahasiswa, dan setelah diberikan materi, mahasiswa harus mampu mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar agar mahasiswa dan pengajar bisa saling berinteraksi dengan baik, agar terciptanya kenyamanan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang pertama yaitu menulis identitas mata pelajaran. Menulis identitas mata pelajaran atau sudah meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, dan materi atau tema. Yang kedua yaitu menuliskan kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Dan selanjutnya yaitu menuliskan indikator. Pencapaian kompetensi dasar indikator atau kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaiannya
kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Selanjutnya menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur ini instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Selanjutnya yaitu menentukan media, alat bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, dan motivasi peserta didik di dalam kegiatan inti. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologinya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi untuk umpan balik dan tindak lanjut. Baik, itu adalah penjelasan saya tentang materi, strategi, dan evaluasi. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.